Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hosyana Ayu Hidayati dengan NIDN 0127059101, salah satu dosen di program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Puji syukur saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Metode pengajaran yang saya gunakan berbasis DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, mata kuliah pengantar Corporate Governance adalah mata kuliah wajib yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 2 yang membahas landasan konseptual, prinsip-prinsip tarif, struktur kepemilikan, serta praktik corporate governance baik di skala lokal, regional, maupun global. Adapun CPMK untuk mata kuliah ini, yang pertama mahasiswa mampu mengintegrasikan nilai dan etika bisnis serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran stakeholder, merinci fungsi, tanggung jawab, independensi, serta batasan dan wewenang. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil pemikiran, hasil analisis terhadap kasus corporate governance secara kritis, solutif, dan profesional. Perkuliahan ini sebanyak 16 kali pertemuan, dengan pertemuan di-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Kegiatan perkuliahan dilakukan secara luring maupun secara daring. Metode pembelajaran, ceramah, diskusi, kelompok, dan lainnya. Metode pembelajaran sinkronus, tatap muka, dan asinkronus dapat mengakses pada laman 1USU. Yang kedua, interaction. Dalam proses pembelajaran, saya memulai kelas dengan ceramah singkat, brainstorming, kemudian memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh umpan balik daripada mahasiswa. Yang ketiga, assessment. Penilaian dilakukan dengan bobot kuis sebesar 5%, tugas dengan sebesar 10%, project based sebesar 25%, dan case method sebesar 30%, UTS 10%, dan UAS 20%. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita. Hari ini mata kuliah kita pengantar Good Corporate Governance. Adapun mata kuliah ini adalah ditujukan kepada mahasiswa semester 2. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan 3 SKS ya, 3 SKS. Pertemuan ini sebanyak 16 pertemuan. Di pertemuan ke-8 kita akan UTS dan di pertemuan ke-16 kita akan UAS. Kita mulai saja pengantar Good Corporate Governance ya. Ada yang tahu kira-kira sebelum kita masuk ke dalam topik kita? Ada yang pernah dengar Good Corporate Governance? Ada? Oke, ada. Jadi Good Corporate Governance ini adalah terdiri dari kata good dan corporate governance. Ya, good berarti apa itu? Bahasanya. Bahasa Belandanya apa itu, Dek? Bahasa Indonesianya. Sesuatu yang baik, ya. Oke, jadi yang dikatakan yang namanya good itu adalah acceptable, ya. Apa kira-kira acceptable? Ada yang paham? Bisa diterima, obey the law, ya. Menurutmu apa, Dek? Katanya kok pintar kali bahasa Inggris. Hah? Iya, mengikuti peraturan, ya. Dan lalu yang terakhir ada value creation, ya. Menghasilkan nilai. Jadi sesuatu yang baik itu pasti dapat diterima, ya kan? Udah tahulah kita sama-sama ya. Kemudian sesuatu yang baik itu dikatakan mengikuti yang namanya peraturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir dia adalah
menghasilkan nilai. Sesuatu yang baik pasti menghasilkan nilai yang baik juga. Kemudian ada tadi kita sudah belajar good dan sekarang kita belajar corporate governance ya. Corporate governance itu adalah tata kelola perusahaan ya. Banyak yang menyebut ya, ada yang bilang good corporate governance, ada yang hanya mengatakan corporate governance saja. Ya, kenapa? Sama aja sebenarnya. Kenapa? Ketika sudah dikatakan tata kelola perusahaan, sesuatu yang namanya tata kelola berarti dia sudah didesain, sistemnya sudah ada, strukturnya sudah ada tata kelola nih di sini, ya kan? Nah, makanya penyebutannya ada yang menyampaikan corporate governance aja pun bisa, ya nggak usah pakai kata good lagi, ya, tapi sama aja pengertiannya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kira-kira apa dari dua pengertian yang sudah, ya kan? Kita sudah belajar good-nya apa, corporate governance-nya apa ya. Jadi kira-kira kalian sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada yang bisa memberikan pemahamannya? Apa kira-kira definisi yang tepat membahasakan corporate governance ini, pengertiannya? Ayo Rala, kira-kira apa dek? Itu bagaimana perusahaan itu membawa bagaimana dia bisa diterima di sekitarnya gitu, di lingkungannya gitu. Bagaimana tata kelola perusahaan yang baik untuk pemangku kepentingannya sesuai dengan peraturannya dan menghasilkan nilai untuk perusahaan tersebut. Oke, berarti bagaimana perusahaan itu menjalankan operasional perusahaan ini ya. Namanya tata kelola berarti yang namanya tata kan kalian tahu menata. Ya kan? Ini berarti kan ada apa namanya di situ? Suatu sistem ya. Sistem yang terstruktur. Ya kan? Yang namanya menata kan dia kan ada ya. Ini buku sama buku kan gitu ya. Kalau kita juga menata kan supaya apa? Supaya teratur. Ya kan, supaya tersistem, terstruktur, enak dilihat. Nah, itu dia. Ada dampaknya. Ya. Kemudian itu terkait yang namanya apa namanya? Pemahaman kita dari awal bagaimana terkait mata kuliah ini. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, ya kita tahu dulu nih mindsetnya ini. Kenapa sih kita harus belajar? Ya, belajar corporate governance. Karena kita adalah orang bisnis, ya. Sebagai orang administrasi ya kan? Administrasi, kita balik lagi kepada pengertian administrasi itu adalah bagaimana dia mentata juga, ya. Administrasi secara kecil dia itu adalah tata kelola. Ya, jadi kita sebagai orang administrasi bisnis, ya, apalagi nanti kita menjadi lulusannya dan kita boleh dikasih kesempatan bergabung di perusahaan-perusahaan, kita sudah punya pemahaman, oh bahwasanya memang perusahaan itu harus menerapkan ya tata kelola perusahaan ya. Oke. Baik, kita lanjut. Jadi dalam materi ini ada yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang ya, sejarah kenapa bisa terjadinya GCG ini ya. Kemudian nanti ada pengertian menurut para ahli, kemudian manfaat dan tujuan daripada GCG, kemudian prinsip-prinsip apa atau asas apa yang berlaku dalam penerapan GCG ini. Nah, kita mulai dari latar belakangnya. Jadi menurut perspektif global ya, ada skandal korporasi ya, ada suatu perusahaan besar, perusahaan Enron ya, adanya fraud di dalam perusahaan itu ya, perusahaan sebesar itu pun bisa hancur ya,
inilah yang melatar belakangi kenapa bahwasannya perusahaan itu memang harus mau tidak mau harus melakukan yang namanya penerapan GCG. Ya, jadi dari permasalahan atau dari skandal ini kemudian menimbulkan atau apa namanya ada sesuatu yang dikeluarkan ya. Jadi ada yang namanya Sarbanes-Oxley ya, jadi semacam peraturan ya, peraturan. Kemudian bagaimana peraturan ini yang membahas atau yang mengatur jalannya operasional tata kelola perusahaan itu. Ya karena apa? Karena perusahaan ini udah diambang bangkrutan. Jadi pada saat itu. Nah, kemudian ada lagi perspektif domestik. Kalau kalian pernah mendengar dulu cerita ya, bahwasanya tahun 97-98 itu adalah masa-masa kritisnya Indonesia. Ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian tanya nanti pulang dari sini, kalian tanya orang tua kalian, apa yang terjadi di tahun segitu? Ya, karena apa? Karena di situ adalah krisis ekonomi. Ya. Nah, kemudian yang mengakibatkan apa? Banyak benturan-benturan ya di mana-mana. Ya, jadi yang mengakibatkan apa? Banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak bisa survive karena dampak yang didapat dampak daripada krisis ekonomi ini. Nah, itu kalau dari perspektif domestik ya. Berarti dikatakan adalah yang terjadi di Indonesia. Kemudian ada juga lagi yang melatar belakangnya adalah dari survei Bos Allen tahun 98 menunjukkan penempatan indeks implementasi tata kelola di Indonesia di peringkat terendah di Asia Timur. Guna memulihkan kepercayaan pasar, pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance untuk menyusun pedoman umum GCG di Indonesia. Nah, jadi karena bukan hanya terjadi di Indonesia aja nih skandal krisis ekonomi, di luar juga sudah terjadi gitu ya. Memang di luar ya, krisis ekonomi terjadi juga pertama yang mengawali tahun 97. Kalau yang namanya skandal tadi itu tahun 2002 ya. Kemudian adanya permasalahan ini, dua skandal ini, inilah ya yang menyusun ya pedoman terjadinya ada komite, membentuk komite nasional untuk ada nih satu acuan, satu panduan bagaimana menjadi pedoman penerapan GCG ya di perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, jadi tadi kita sudah belajar kenapa asal muasalnya kita harus belajar GCG ya. Kemudian kita lanjut kepada pengertian. Tadi kita sudah membuka di awal ya. Kita membahas pengertiannya dari suku katanya. World Bank mengatakan sinergi hubungan antara aturan, standar, dan perilaku guna meminimalkan biaya agensi demi penciptaan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Ya, jadi bagaimana hubungan pemangku kepentingan daripada perusahaan itu ya. Jadi dalam satu perusahaan kan dia tidak hanya berdiri sendiri ya. Kalau kalian sebelumnya tahu pemangku kepentingan ya, stakeholder. Jadi perusahaan itu punya yang namanya pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Ya. Jadi eksternalnya apa? Masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat ini diatur juga agar tidak dirugikan daripada perusahaan. Ya, contohnya apa? Ya kan terkait lingkungan, ya. Kemudian konsumen juga diatur, dijamin. Ya kan ketika dia memakai produk itu, oh, ada nih jaminan daripada perusahaan. Gitu ya. Aku ketika pakai ini dijamin kok
Kenapa? Bagaimana caranya? Dengan mengeluarkan misalnya BPOM. Oh, berarti udah aman. Berarti terjamin. Kan gitu kira-kira. Ada aturannya. Nah, kalau di internal apa? Salah satunya adalah karyawan. Bagaimana perusahaan ini bukan hanya kerja rodi ya, memaksa perusahaan karyawan kerja, tapi tetap diatur ya, diatur daripada tunjangannya, ya, kesejahteraannya, gajinya, dan lain-lain ya. Jadi stakeholder daripada perusahaan itu ada yang eksternal dan ada yang internal. Itu adalah salah satunya ya. Tadi contohnya eksternal itu masyarakat, internal itu bisa karyawan atau pegawai-pegawai yang ada bekerja di dalam perusahaan itu. Ya, jadi bagaimana mengatur semuanya ini? Ini kan termasuk stakeholder ya. Jadi apa-apa aja ya stakeholder itu. Ya, pengelola, kreditur, karyawan, pemerintah, konsumen atau masyarakat. Ya, itu adalah bagian-bagian atau komponen-komponen daripada stakeholder. Ya, jadi tadi kita sudah bercerita eksternal dan internalnya. Ya, sejauh ini ada yang mau ditanyakan adik-adik, teman-teman semua? Oke, silakan. Kepentingan dari stakeholder bertentangan dengan masyarakat dan juga lingkungan, apa bagaimana GCG ini bisa mengambil keputusan? Oke, bagaimana penerapan GCG ini di ketika terbentur gitu ya dengan kepentingannya terbentur dengan stakeholder kan gitu. Balik lagi, suatu yang namanya GCG itu kan sifatnya memang mengatur ya, membuat menjadi suatu pedoman ya. Supaya apa? Supaya yang namanya stakeholder ini bukan hanya menguntungkan satu pihak ya. Bukan hanya perusahaan atau orang-orang atau internal yang di dalam perusahaan itu. Tetapi bagaimana juga dia tetap mengatur terkait yang namanya eksternalnya. Ya, eksternalnya siapa tadi kita bisa katakan. Misalnya kita mengambil contoh salah satu daripada lingkungan kita katakan. Perusahaan ini terus-terus mengelola sumber daya alam yang ada. Ya. Untuk mengenyangkan perutnya sendirilah. Ya. Berarti kan kita bisa lihat apakah perusahaan ini sudah melakukan GCG, penerapan GCG sudah dilakukan nggak sama perusahaan ini, ya kan? Nah, gimana? Nah, kalau kita juga nggak tahu ya, apakah perusahaan itu benar-benar menerapkan apa tidak? Kita lihatlah dari dampak yang akan dihasilkan nanti. Ya, jadi ketika perusahaan menerapkan yang namanya GCG, dia nggak langsung hari itu menerima manfaatnya. Ya, nanti kita akan membahas tentang manfaat dan tujuan. Jadi yang namanya melakukan atau menerapkan GCG ini itu bukan untuk hari ini, tapi untuk di masa depan. Tadi kita ngambil contoh lingkungan, ya, bagaimana dia dia mengambil sumber daya alam yang ada di daerah satu tempat tanpa dia memperhatikan lingkungannya. Otomatis masyarakat di sekitar situ akan dirugikan. Nggak sekarang dikeroknya atau dipoto ditebanginya pohon-pohon. Nggak hari itu dapat. Kerusakan lingkungan nggak terjadi pada hari itu. Berapa generasi ke depan. Ya kan? Memang sekarang kita nggak bisa lihat langsung, nggak betul nih perusahaan. Ya kan? Langsung hari itu kita komplain, nggak bisa. Sebelum kita mendapat dampak yang dilakukan ya, atau mereka tidak melakukan penerapan GCG yang dengan baik, ya kan? Tidak menerapkan prinsip-prinsip yang namanya good corporate governance ini, nanti kita akan belajar ya kan. Mereka tidak menerapkan prinsip-prinsip itu, maka apa yang terjadi? Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan bagaimana kalau itu tidak
atau bertentangan. Yang pasti yang namanya corporate governance ini namanya tata kelola pasti akan ada sesuatu yang baik ke depannya. Memang balik lagi ya, suatu program pasti di awal akan pro kontra. Ya kan, tiba-tiba berubah peraturan lah misalnya. Pasti semua akan, kok bisa begini? Kok bisa begini? Tapi mau nggak mau orang akan beradaptasi ya. Oh, rupanya dampaknya bagus nih ke depannya nih. Nah, oke gitu. Jadi mungkin ketika penerapan GCG itu akan merugikan di salah satu stakeholder ya. Salah satu pihak mungkin akan merasa dirugikan seperti itu. Tapi itu tidak menjadi tidak bisa kita langsung menjustifikasi bahwasannya nggak betul juga nih dilakukan penerapan GCG gitu ya. Nah, ini dia ada prinsip-prinsip asas atau prinsip atau asas ya daripada GCG. Kita singkat aja biar gampang diingat ya. Tarif. Ya. Tarif, T-nya apa? Transparansi. Ya, transparansi berarti mengartikan bahwasannya adalah keterbukaan, ya, keterbukaan. Bahwasannya ketika perusahaan menerapkan GCG, maka hal yang pertama yang harus dia lakukan adalah menjunjung tinggi prinsip transparansi. Ya, transparansi apa? Keterbukaan informasi material, baik dia contoh laporan keuangan, ya, relevan, akurat, dan mudah diakses mengenai performa kepemilikan serta kondisi keuangan perusahaan. Kalau zaman dulu belum go digital ya, lembaga-lembaga keuangan melakukan pelaporan di akhir tahun. Kemudian yang kedua akuntabilitas ya. Apakah akuntabilitas itu? Yaitu adalah kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban organ yang ada dalam perusahaan itu agar pengelolaan berjalan efektif dan terukur. Kemudian yang ketiga adalah responsibility, tanggung jawab. Ya, kesesuaian operasional perusahaan terhadap peraturan hukum yang berlaku serta tanggung jawab sosial lingkungan CSR. Kemudian I-nya apa? Independence. Ya, jadi keadaan profesional di mana korporasi atau perusahaan dikelola secara objektif tanpa adanya benturan kepentingan atau intervensi atau tekanan dari pihak luar. Ya, jadi ya profesional ya, independen. Ya, kemudian fairness, perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas serta pemangku kepentingan lainnya. Oke, kemudian manfaat dan tujuan. Manfaatnya memotong biaya agensi, ya, kemudian mereduksi biaya modal, memikat modal investor eksternal, harmonisasi kepentingan stakeholder. Oke, kita lihat, kita bahas. Nah, kelihatan deh gambarnya. Nah, kan kita bisa lihat ya dari gambar ini, ya. Ketika mereka duduk bersama ini, mereka membahas RUPS. Pernah dengar RUPS? Apa RUPS? Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi itulah yang paling yang dipegang oleh satu perusahaan. Ya, harga mati loh itu. Ya. Jadi bagaimana mereka dalam RUPS ini tetap atau berpedoman ya dalam penerapan yang namanya GCG ya. Jadi ini adalah stakeholdernya, para pemangku kepentingan perusahaan itu ya, ada karyawan, ada customer, ya, kemudian pemerintah ya, pemerintah biarpun mereka hanya taunya mengatur aja pemerintah ini ya kan, tapi mereka itu bagian daripada pemangku kepentingan.
perusahaan ini juga berkepentingan sama pemerintah. Begitu juga pemerintah terkait pajak salah satunya ya. Jadi bagaimana, atau ada yang bilang stockholder, ada shareholder ya, pemegang saham. Kemudian supplier juga bagian daripada pemangku kepentingan ya, kemudian komunitas ya, masyarakat. Jadi semuanya itu punya porsi yang masing-masing, setara, sinergi ya. Itulah yang namanya harmonisasi stakeholder. Jadi semua ini bukan cuma satu pihak aja yang merasa diuntungkan, tapi semuanya sama ya, harmonisasi stakeholder. Semua pemangku kepentingan ini semuanya punya tujuan, semua maunya diberlakukannya sama ya kan, walaupun pada kenyataannya nggak tahulah kita. Kalian tahu cerita kasus BNI yang terjadi di mana itu? Aik Nabara? Hah? Iya, yang terjadi penggelapan duit oleh oknum memang, tapi satu perusahaan yang kena. Ya, Bank BNI semua kena. Ya. Apakah itu tidak melakukan atau tidak menerapkan penerapan GCG menurutmu, Dek? Itu gimana kira-kira skandal itu? Kan yang melakukan satu orang nih. Ya enggak? Ya, satu orang. Iyalah. Dah, kira-kira dia menurutmu dengan seperti itu, kejadian skandal seperti itu tidak menerapkan penerapan GCG apa enggak? Dari sisi perusahaannya BNI yang menerapkan GCG. Jadi BNI itu kan hasilnya itu bertanggung jawab atas kehilangan uang dari nasabah. Iya, benar. Mengembalikan uang. Kalau dari perilaku itu tidak menunjukkan transparansi. Tidak melakukan transparansi. Berarti tetap perusahaan itu tidak menerapkan GCG. Ya, gitu. Biarpun itu kerjaan atau ulah satu orang pun tidak menerapkan GCG lah itu. Ketika perusahaan itu menerapkan yang namanya GCG, nggak hari itu juga langsung dapat manfaatnya. Hasilnya nggak dapat hari itu. Bukan seperti laba ya. Kita jualan hari ini. Ini kau beli 3.500, kau jual 6.000. Hari itu kau dapat keuntungan. Detik itu juga langsung dapat. Ya kan? Ada dapat hasilnya, manfaatnya, labanya. Tapi dalam menerapkan GCG ini nggak sekarang, nanti. Ya, tapi akan dapat, ada kok manfaatnya, tapi bukan sekarang. Ya, jadi bisa dikatakan hasilnya itu tidak dapat sekarang terlihat. Ya, kemudian struktur yang baik pastilah. Ya, struktur organisasinya juga akan baik lagi. Baik tadi kita kembali kepada pengertian ya, di mana sistem dan struktur itu tersinergi. Kemudian yang terakhir apa? Perbaikan pada perangkat pengelolaan perusahaan. Ketika misalnya kita tahu transparansi atau prinsip-prinsip tarif ini kita lakukan nih, oh ada nih pasti letak kesalahan, bisa segera ya dilakukan yang namanya perbaikan. Oke, terima kasih buat teman-teman, buat atensinya. Terima kasih sudah mau mendengarkan ya. Semoga menjadi manfaat buat kita ke depannya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang teori-teori daripada corporate governance. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang.